I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya Della Adelia dengan NPM 202406002 dan teman saya Sumitro dengan NPM 202406012. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang Islam dan demokrasi serta dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu Islam dan demokrasi Indonesia. Sebagai populasi muslim terbesar di dunia, sering menjadi sorotan untuk wacana hubungan antara Islam dan demokrasi sejak era reformasi pada tahun 1998. Demokratisasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan karena kebebasan pers, pemilihan yang lebih terbuka, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Namun, di tengah proses demokrasi, sebagai perdebatan muncul mengenai kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi baru. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memberi tekanan pada kedaulatan rakyat, kebebasan sipil, dan partisipasi masyarakat dalam 5 proses politik. Demokrasi modern juga lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip pluralisme. Tujuan dan supremasi hukum. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang menonjolkan kedaulatan rakyat, keterlibatan politik, kebebasan berpendapat dan beribadah, kedaulatan konstitusi. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi pengelolaan politik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, beberapa kelompok seringkali beranggapan bahwa demokrasi adalah hasil pemikiran Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, evaluasi mendalam tentang kesamaan antara Islam dan demokrasi menjadi sangat penting, bukan hanya sebatas pada aspek hukum, formal, atau simbolik keagamaan. Islam sebagai agama komprehensif tidak hanya berbicara ritual ibadah, tetapi juga etika sosial, keadilan, dan tata kelola kehidupan bersama. Demokrasi keagamaan yang berlandasan pada Islam harus mengutamakan prinsip-prinsip berikut. Poin pertama, syura atau musyawarah. Poin kedua, adil atau keadilan. Poin ketiga, masalah atau kebaikan publik. Poin keempat, tanggung jawab sosial dan akuntabilitas atau amanah dan hisbah. Poin kelima, ijtihad dan dinamika pemikiran. Baiklah, kita masuk di pembahasan kedua, yaitu dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan penuh dinamika sejak kemerdekaan. Dari masa awal pasca kemerdekaan hingga reformasi, sistem politik Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.
Yang pertama itu pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada fase ini ditandai dengan penerapan demokrasi parlementer dengan sistem multipartai. Namun, stabilitas politik terganggu oleh konflik antar partai dan munculnya gerakan separatis. Yang kedua, demokrasi liberal pada 1950 sampai 1959. Pada periode ini ditandai dengan dominasi partai politik dan ketidakstabilan politik yang berujung pada pembubaran parlemen dan diberlakukannya sistem presidensial. Yang ketiga, demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1965. Pada fase ini ditandai dengan penguatan kekuasaan presiden dan pembatasan kebebasan sipil. Demokrasi terpimpin mengalami puncaknya dengan munculnya Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI yang memiliki pengaruh kuat. Nah, yang keempat, Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Pada periode ini ditandai dengan pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Soeharto. Demokrasi dibatasi dan kebebasan sipil dikekang. Nah, yang terakhir adalah reformasi. Pada 1998 sampai sekarang, reformasi merupakan periode transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan demokratis. Periode ini ditandai dengan munculnya kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pemilu yang lebih demokratis. Nah, adapun tantangan demokrasi di Indonesia, yaitu meskipun telah mengalami kemajuan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang tantangan utama yang dihadapi demokrasi di Indonesia. Nah, tantangannya itu ada 5 poin. Yang pertama itu korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat demokrasi. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan. Nah, poin kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan masalah serius yang dapat mengancam stabilitas politik dan sosial. Kesenjangan sosial dapat memicu konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Nah, poin ketiga, polarisasi politik. Polarisasi politik dapat mengancam stabilitas politik dan sosial. Polarisasi politik dapat memicu konflik dan kekerasan. Nah, poin yang keempat itu radikalisme. Radikalisme merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Radikalisme dapat memicu kekerasan dan terorisme. Nah, yang kelima itu hoaks dan disinformasi. Hoaks dan disinformasi dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat proses demokrasi. Hoaks dan disinformasi dapat memicu konflik dan perpecahan. Nah, untuk mengatasi tantangan demokrasi di Indonesia, diperlukan berbagai upaya. Di antaranya itu ada yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta pentingnya demokrasi. Yang kedua, penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan konsisten dapat membantu mencegah korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi serta pemilu, pengawasan pemerintah, dan penyampaian aspirasi. Yang keempat, peningkatan kualitas media. Media massa memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi. Media massa harus independen, bertanggung jawab, dan profesional. Nah, yang kelima atau yang terakhir, peningkatan peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil dapat berperan penting dalam mengawal demokrasi, seperti melakukan advokasi, pendidikan politik, dan pengawasan pemerintah. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara Islam dan demokrasi dalam politik Indonesia tidak bersifat antagonistik, melainkan bersifat dialektis dan dinamis.
Islam sebagai sistem nilai memiliki prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, musyawarah, kesejahteraan umum yang berjalan dengan prinsip demokrasi modern. Dalam praktiknya, Islam telah berkontribusi besar terhadap penguatan demokrasi di Indonesia, baik melalui partai politik Islam maupun peran organisasi keagamaan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk konservatisme religius, politisasi agama, dan polarisasi sosial. Ketegangan ini memerlukan pendekatan demokrasi religius yang berbasis pada Islam moderat, seperti yang ditawarkan oleh pendekatan Islam Nusantara. Oleh karena itu, pencarian format demokrasi yang inklusif, pluralistik, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam menjadi suatu keniscayaan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.